Namun, karena kondisi kepergian musisi Didi Kempot yang begitu mendadak membuat kaget banyak pihak, salah satunya adalah penceramah Gus Miftah. Melalui laman Instagram Gus Miftah membeberkan sosok dari Didi Kempot penceramah. Gus Miftah mengaku sedih kala mendengar kabar Didi Kempot meninggal dunia, kenal baik dengan sosok Didi Kempot. Gus Miftah rupanya masih ingat dengan janji mendiang sebelum meninggal dunia kepada Gus Miftah. Didi Kempot sempat mengurai janji yang hingga saat ini masih ia ingat diwartakan sebelumnya. Penyanyi campursari Didi Kempot meninggal dunia hari ini, Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020. Didi Kempot meninggal dunia dalam usia 53 tahun. Penyanyi yang dijuluki Godfather of Broken Heart itu wafat pada pukul 7.30 di RS Kasih Ibu, Solo, Jawa Tengah. Dokter Rumah Sakit Kasih Ibu Solo menjelaskan, dari diagnosis awal, meninggalnya Didi Kempot, 53, karena henti jantung. Diagnosa saat masuk henti jantung, ujar manajer Humas RS Kasih Ibu Solo Divan Fernandes dikutip dari Kompas TV. Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020, Divan menjelaskan, Didi Kempot tiba di IGD pukul 7.25 dalam kondisi tidak sadar, henti napas, henti jantung. Setelah kita lakukan pertolongan, kita resusitasi. Namun, karena kondisi pasien buruk, pasien tidak tertolong. Pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter, ujar Divan. Kabar meninggal dunianya Didi Kempot tentu menyisakan duka di hati orang-orang terdekatnya, termasuk Gus Miftah. Dalam laman media sosialnya, Gus Miftah mengenang sosok baik Didi Kempot. Dilansir tribunnews.bogor.com, Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020, Gus Miftah memaparkan bahwa Didi Kempot adalah sosok yang rajin datang ke acara pengajiannya. Diakui Gus Miftah, Didi Kempot sering datang ke pengajiannya ditemani sang istri. Hingga pada suatu waktu, Gus Miftah pun bisa berbincang dengan Didi Kempot saat mengisi acara. Di pertemuannya itu, Gus Miftah berujar bahwa Didi Kempot sempat mengurai janji kepadanya. Sambil berbisik, Didi Kempot berjanji akan datang ke pengajian Gus Miftah lagi. Mas jenengan janji tuh mau ngaji ke pondok lagi. Sebelum viral, almarhum beserta istri dan krunya sering ngaji ke pondok. Sampai suatu saat beliau telepon saya, Mbok kulo didongake supaya bisa viral tuh Gus, terakhir kali ngaji dan nyanyi bareng di resepsi nikahan Gus @alamuddin.dr. Kita bikin slogan, Sobat Ambiar vs Santri Ambiar. Dan jenengan berbisik besok ngaji ke pondok lagi enggah, ungkap Gus Miftah. Dan hari ini, ketika Didi Kempot telah tiada sebelum menunaikan janjinya itu, Gus Miftah mengaku sedih. Gus Miftah mengaku sangat berduka atas berpulangnya Didi Kempot. Meski berduka, Gus Miftah berujar bahwa dirinya akan berusaha ikhlas. Hari ini kamu berpulang mas, aku nyekseni mas jenengan orang baik. Atiku ambiar mas tapi aku kudu ikhlas. Selamat jalan sahabatku. Al-Fatihah, tulis Gus Miftah lewat lagu Ojo Mudik ini. Didi Kempot mengajak masyarakat yang merantau agar tidak mudik dulu di tengah pandemi COVID-19 dalam video klip tersebut. Didi Kempot menggandeng sejumlah pejabat di Solo, mulai dari Wali Kota FX Hadi Rudiatmo, Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Wiyata Sempana Aji, dan Kapolresta Surakarta, Kombes Andi Rifai. Melalui lagu tersebut, Didi Kempot berpesan agar masyarakat lebih sadar untuk selalu mentaati imbauan pemerintah. Hal itu seolah menjadi bukti Didi Kempot peduli terhadap Sobat Ambiar. Harapannya untuk semuanya imbauan Ojo Mudik semoga itu betul-betul dipatuhi, ungkap Didi Kempot beberapa waktu lalu seperti dikutip dari YouTube Kompas TV. Sempat bangun masjid hadiah kepada sang istri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qurani Azaya di Solo, Kiai Haji Abdul Karim, Gus Karim, menyebut sebelum meninggal, Didi Kempot mengaku ingin lebih dekat dengan urusan agama. Didi Kempot bahkan pernah mengungkapkan keinginannya untuk beribadah umrah. Gus Karim mengungkapkan, sebelum Ramadan, Didi Kempot datang ke ponpesnya. Sebelum Ramadan beliau ke pondok. Alhamdulillah akhir-akhir ini beliau dekat sekali dengan urusan agama, kata Gus Karim di RS Kasih Ibu Solo. Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020. Dikutip dari Kompas.com, dalam pertemuan itu, kata Gus Karim, Didi Kempot ingin berduet dengan Habib Syekh, seorang ulama sekaligus penyanyi selawat, untuk menyanyikan lagu bernuansa Islami. Beliau menyampaikan keinginannya berduet dengan Habib Syekh itu setelah live dengan Kompas TV. Itu diulangin terus, dan akan dilakukan setelah selesai virus corona, terang dia. Gus Karim menyatakan memiliki sejumlah kenangan bersama Didi Kempot. Kenangan itu diantaranya Didi Kempot meminta air yang didoakan Gus Karim dan sempat menyatakan keinginannya untuk umrah. Beliau selalu minta air saya, ini yang menjadi kenangan saya. Terakhir beliau ingin umrah, ungkap dia. Kesaksikan tentang sosok Didi Kempot juga diungkap oleh pengelola Rumah Blogger Indonesia, RBI, di Solo.
Blontang mengunggah sejumlah foto dan video, di antaranya foto saat Didi Kempot berpose dengan Gus Karim lewat postingan di akun Facebooknya. Blontang memberi kesaksian Didi Kempot orang yang baik sebelum Didi Kempot meninggal. Blontang sempat meminta kepada Didi Kempot agar datang ke RBI dan menyaksikan pengemasan ribuan paket sembako hasil donasi konser amal dari Rumah Tagar Sobat Ambyar Peduli. Sayangnya, permintaan itu belum terlaksana. Blontang kemudian mengetahui dari IG videografer pribadi Didi Kempot bahwa Didi Kempot sebenarnya ingin datang suatu saat tanpa ada wartawan yang meliput karena kegiatan itu merupakan kegiatan sosial. Blontang juga menyatakan Didi Kempot seorang muslim yang dermawan. Ia membangun masjid di Ngawi sebagai hadiah kepada istrinya. Berikut postingan Blontang tentang Didi Kempot yang dikutip tribunnews.com dari akun Facebooknya. Tribunnews.com telah mendapatkan izin dari Blontang untuk mengutipnya. Saya bersaksi, Mas Didik Prasetyo aka Didi Kempot orang baik. Almarhum ramah kepada siapa saja, selalu berbahasa Jawa krama inggil kepada orang yang belum dikenalnya. Saya sangat terkejut kehilangan beliau. Dari pagi, 2 nomorku kebanjiran telepon, tapi tidak kuangkat. Baru setelah saya lihat sendiri wajah Mas Didi di kamar jenazah, baru percaya beliau sudah mendahului kita semua. Satu permintaanku kepada Mas Didi agar ke RBI menengok dan bersaksi kerjaan teman-teman mengemas ribuan paket sembako hasil donasi konser amal dari Rumah Tagar Sobat Ambyar Peduli, tapi belum kesampaian. Baru ku tahu beberapa hari lalu, ternyata Mas Didi ingin datang ke Tagar Rebi kapan-kapan tanpa ada wartawan. Dia tidak mau diliput media terkait penyaluran donasi. Itu cerita dari Mas IG, videografer pribadi sekaligus orang yang hampir setiap hari menemani Mas Didi. Yang mengagetkan, Mas Didi tidak mengeluh sakit apapun. Sejak kemarin siang di Solo, malah menungguin Mas IG ngedit video klip sampai sekitar jam 21-an. Hingga tadi pagi, dapat kabar Mas Didi dilarikan ke RS Kasih Ibu, dan dinyatakan wafat sebelum sampai UGD. Buat yang masih meragukan siapa Mas Didi, beliau seorang muslim yang dermawan. Dia juga membangun masjid di Ngawi, sebagai hadiah kepada istrinya yang selalu dia banggakan sebagai ahli wirid dan senang pengajian. Kalau bukan karena banyak wiritan Mbak Putri istrinya, mungkin saya tidak sekuat sekarang, Mas. Alhamdulillah selalu diparingi sehat dan kuat oleh Gusti Allah, kata Mas Didi dalam berbagai kesempatan kepada saya. Tribunnews.com. Jadi bagaimana menurut Anda?